Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Yayasan Ar-Rayyan Cordoba, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SIT Cordova II, yang kami hormati seluruh para ayah dan bunda warga besar SIT Cordova II, yang kami sayangi, kami cintai, kami banggakan, putra-putri siswa-siswi SIT Cordova II. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah rezekikan kita bertemu kembali di tahun ini Ramadan 1442 Hijriah dalam agenda Kultum Ramadan dengan tema tahun ini virtual field trip Jejak Islam. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah masuk 10 hari kedua, tepatnya tanggal 12 Ramadan, yang mana di 10 hari kedua ini di bulan Ramadan kita sangat berharap ampunan Allah, semoga itu kita bisa dapatkan, amin. Tiada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan pada kesempatan ini selain ungkapan puji syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang bisa mempertemukan kita pada tema Ramadan ini, yakni insyaallah hari ini dengan tema Masjid Tua Saksi Sejarah Penyebaran Islam di Tanah Air. Dan kita pun menyampaikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Semoga Allah rezekikan kita, golongkan kita menjadi umat Rasulullah yang bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Masjid bukan sekedar tempat melakukan ritual ibadah saja. Pada zaman Rasulullah, masjid juga mempunyai banyak fungsi demi kemaslahatan umat. Tak ada pecinta masjid melebihi Rasulullah SAW. Sang kakek Abdul Muthalib sejak semula telah menaruh harapan agar sang cucunya kelak yang akan memakmurkan Masjidil Haram. Oleh karena itu sejak kecil Nabi SAW sudah akrab dengan Baitullah. Setelah resmi menerima wahyu pertama, Muhammad semakin yakin nyata diperintahkan pulang ke masjid. Saat itu penduduk Makkah ingkar, mereka berdusta, mereka berbuat salah, berbuat dosa. Tugas dan perintah ini terasa kepada Rasulullah SAW. Dua perkataan yang menggerakkan Nabi SAW tidak dapat melepaskan dirinya dari masjid, yakni tidak dibolehkan terang-terangan melakukan sembahyang, harus sembunyi-sembunyi. Tidak boleh di dalam Masjidil Haram. Akhirnya sembahyang dilaksanakan di rumah Arqam bin Arqam di Bukit Safa. Setelah memiliki kekuatan untuk dakwah secara terang-terangan, barulah beliau Nabi Muhammad SAW setiap pergi kemana-mana mendirikan masjid baik di Mekah ataupun di Madinah, di mana Rasulullah dan rombongan sampai bukan rumah tempat tinggal yang terpikirkan olehnya lebih dahulu, tetapi yang pertama dicarinya ialah masjid, tempat Nabi SAW meletakkan dahi ke tanah sujud kepada Tuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan membangun masjid pertama kali, yakni Masjid Quba, ketika beliau dalam perjalanan hijrah pertama ke Madinah. Pada waktu mendirikan Masjid Quba, Nabi Muhammad SAW menunjukkan suri teladan dan kerjasama. Beliau turut mengangkat batu sehingga tampak pada wajah yang mulia bekas letih bekerja. Tanda kiblat yang menjadi tujuan arah sholat pun hari itu dibuat oleh beliau sendiri dari batu bata yang dimintanya dari penduduk Quba. Yang pertama kali meletakkan batu di mihrab adalah Rasulullah SAW sendiri. Kemudian disusul berturut-turut oleh para sahabatnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Siapakah yang dapat menyangka bahwa urutan peletakan batu kiblat ini ada hubungannya kemudian dengan sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba yang dibangun pada tahun pertama Hijrah, yakni 622 Masehi dan berlokasi di pinggiran kota Madinah, memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam. Arsitektur Masjid Quba yang sederhana menjadi parameter bentuk daripada masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari, seperti bentuk-bentuk masjid yang kita lihat pada umumnya saat ini. Dan penting diketahui lagi, konsep dan desainnya dikerjakan oleh Rasulullah SAW sendiri.
Masjid ini memiliki daya tampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 pintu, diantaranya terdapat 3 pintu besar dengan luas masjid 5.035 meter persegi. Masjid Quba disebut dalam Al-Quran dibangun atas dasar takwa. Hal ini tertulis di dalam surah At-Taubah ayat 108 yang akan sedikit saya kutip terjemahannya, yaitu sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah kamu patut sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira yang luar biasa untuk kita tentang ganjaran yang berlipat bagi mereka yang melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Keutamaan ini tertuang dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat 2 rakaat di masjid ini akan mendapatkan pahala setara dengan kita melaksanakan pahala umroh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hasan. Masya Allah ya, dan diyakini pula bahwa sholat berjamaah pertama kali dilaksanakan adalah di Masjid Quba. Masjid Quba juga terkenal dengan banyaknya burung merpati yang berkeliaran di sana untuk mencari makan. Siapa tahu Allah suatu hari merezekikan kita bisa bersujud di Masjid Quba. Jangan lupa ya membawa sedikit roti untuk disedekahkan kepada merpati-merpati tersebut. Islam mengajarkan kebaikan dan kita meyakini bahwa Islam adalah rahmatan seluruh alam. Demikianlah sejarah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW yang menjadi titik awal penyebaran Islam ke seluruh dunia, yang mana dakwah al-Islam sampai ke bumi tanah air kita tercinta Indonesia. Sejumlah sejarah pertama kali penyebaran agama Islam di Indonesia pada ratusan tahun lalu hingga kini masih bisa dapat dilihat adalah bangunan masjid, yang mana masjid merupakan rumah ibadah umat Islam tersebar di pelosok Nusantara. Berikut masjid-masjid tua, saksi sejarah penyebaran Islam di tanah air. Penduduk Indonesia yang merupakan negara yang bermasyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, beberapa sumber menyatakan bahwa pedagang Indonesia sudah berhubungan dengan pedagang Islam sejak abad ke-7. Mereka menurut kalangan sejarawan masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada akhir abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Makkah Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Penyebaran Islam di Nusantara cukup cepat dan banyak diterima oleh rakyat Indonesia. Penyebarannya ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni, dan masih banyak lainnya. Hal ini terjadi rentang abad ke-7 dan setelahnya. Berikut 5 masjid tua warisan sejarah penyebaran Islam di Indonesia dari berbagai sumber. Pertama, Masjid Wapauwe, Maluku. Masjid Wapauwe adalah masjid tertua di Maluku, bahkan juga tertua di seluruh wilayah Indonesia Timur. Umurnya mencapai 7 abad. Masjid ini dibangun tahun 1414 Masehi dan dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Maluku pada masa lampau. Menurut sejarah yang tertulis, Islam pertama kali masuk ke Indonesia Timur dengan melalui pintu gerbang Maluku. Para pedagang Arab dari Gujarat, dari India masuk dan melakukan perdagangan rempah-rempah serta menyebarkan agama Islam. Masjid yang saat ini masih berdiri dengan kokohnya menjadi bukti sejarah penyebaran Islam di Maluku. Pada masa lampau, dulunya Masjid Wapauwe ini bernama Masjid Wawane karena dibangun di lereng Gunung Wawane oleh Kesultanan Islam Jailolo dari Maluku Kiai Raha. Kedua adalah Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Sulawesi Selatan. Masjid Tua Al-Hilal Katangka dibangun pada tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 yakni Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Sultan Alauddin ini adalah merupakan kakek pahlawan nasional Sultan Hasanuddin.
Katangka adalah jenis pohon yang dulu banyak tumbuh di lingkungan sekitar Masjid Tua Al-Hilal. Masjid Tua Al-Hilal Katangka ini berlokasi di Katangka, Goa, Sulawesi Selatan, dan merupakan salah satu masjid tertua dan bersejarah di Indonesia. Masjid ini memiliki ciri khas seperti memiliki satu atap kubah, atap 2 lapis menyerupai bangunan joglo. Bangunan ini juga memiliki 4 tiang penyangga yang berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang besar di bangunan tengah, ya, di bagian tengahnya. Jendela masjid ini berjumlah 6 serta memiliki 5 pintu. Atap 2 lapis berarti 2 kalimat syahadat, 4 tiang berarti 4 sahabat Nabi, jendela bermakna rukun iman ada 6, dan 5 pintu bermakna rukun Islam. Di masa kejayaannya kerajaan Goa di awal abad 17, Sultan Hasanuddin menjadikan Masjid Tua Katangka sebagai pusat penyebaran agama Islam bagi masyarakat yang dinaungi kerajaan kembar, yakni kerajaan Goa dan kerajaan Talaw. Sekarang kita ke daerah Jawa Tengah, ya. Yang mana di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Japara, ya, adalah urutan masjid ketiga yang akan kita bahas kesempatan ini adalah Masjid Mantingan Jepara. Masjid Mantingan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1481 Saka atau tahun 1559 Masehi. Berdasarkan candra sengkala atau simbolisasi angka tahun yang terukir pada mihrab Masjid Mantingan berbunyi rupa Brahmana warna sari, rupa simbol angka 1, Brahmana simbol angka 8, warna simbol angka 4, dan sari simbol angka 1. Masjid ini didirikan sejak era Kesultanan Demak. Bentuk bangunan Masjid Mantingan dikenal unik karena memiliki arsitektur khas Cina. Masjid ini merupakan salah satu pusat aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Pada masa Adipati Jepara, yakni Sultan Hadlirin, yang merupakan suami dari Ratu Kalinyamat, putri dari Sultan Demak. Sultan Hadlirin adalah pria kelahiran Aceh yang sempat merantau menyebarkan Islam ke Tanah Suci dan Champa sebelum menetap dan menyebarkan agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Yang keempat yang akan kita bahas adalah di wilayah kita sendiri, Banten, yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 Masehi oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1552 sampai 1570. Sultan pertama dari Kesultanan Banten ini, ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Salah satu ciri khas dari Masjid Agung Banten adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5 seperti pagoda Cina. Masjid Agung Banten terletak di kompleks bangunan masjid tertua di Desa Banten Lama sekitar 10 km dari sebelah utara kota Serang, dan masjid pusat penyebaran agama Islam di Banten. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Diameternya bagian bawah kurang lebih dari 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat mengumandangkan azan, juga digunakan untuk melihat mengawasi perairan laut. Semua berita Belanda ya tentang Banten ya, jadi semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu selain menarik perhatian pengunjung kota Banten masa lampau dan sekarang. Jadi luar biasa, masya Allah ya, kita memiliki ikon ya di Banten ini.
Yang terakhir yang kita bahas kesempatan pada sore hari ini adalah Masjid Tua Kayu Jauh. Masjid Tua Kayu Jauh adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Jorong Kayu Jauh, Negari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Yang dibangun oleh Angku Masyur, masjid ini tercatat telah berdiri sejak tahun 1599. Ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Solok dan masih berdiri sampai saat ini. Arsitektur yang dimiliki masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minangkabau. Bagian mihrab memiliki atap dengan bentuk berbeda, yaitu berbentuk gonjong layaknya rumah gadang. Di sisi lain, corak Islam terlihat pada masing-masing puncak atap yang dilengkapi mustaka. Atap masjid ini disangga dengan 27 tiang, simbolisasi dari enam suku di sekitar masjid ini yang masing-masing terdiri dari 4 unsur pemerintahan, ditambah dengan 3 unsur dari agama, yakni khotib, iman, dan bilal. Simbolisasi lain juga terdapat dalam jumlah jendela yang sebanyak 13 yang mengisyaratkan jumlah rukun sholat. Demikianlah sedikit sejarah tentang masjid-masjid tua yang menjadi bagian dari penyebaran Islam di tanah air. Masih banyak masjid-masjid bersejarah yang lain yang tidak saya sampaikan pada kultum ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya Miss Yayu mewakili Dewan Guru SIT Cordova II berharap sekali kepada seluruh anak-anak hebat siswa-siswi SIT Cordova II, semoga ada di antara kalian yang Allah takdirkan menjadi arsitektur ternama di bumi Allah ini, karena karya-karya besarnya bermanfaat untuk kejayaan al-Islam. Tekunkanlah profesional apapun yang kalian cita-citakan. Semangatlah menjalankan amanah-amanahmu dengan bingkai kesolihanmu. Barakallahu fikum wal afu wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.